mengkaji menyampaikan tentang fikih salat penyelenggaraan salat Jumat. Dan di suasana yang insyaallah salah satu yang doa mustajab seperti pujian seperti ini, dan di tempat seperti ini insyaallah kajian kita akan lebih bermakna. Baik, untuk menyingkat waktu mari kita mulai saja kajian kita dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Fakhruddin Aziz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan salatan wa salaman ala Muhammad yang saya hormati segenap pimpinan dan keluarga besar KPP Matia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pada kesempatan sore hari ini ada request khusus. Saya sudah feeling sebenarnya sama Mas Andri ini, sudah feeling. Ini kita ngobrol ketemu hari apa itu ya? Ya ketemu ngobrol-ngobrol sholat Jumat kok kemudian dapat dapat amanah hadir di kesempatan sore hari ini. Dan saya mohon maaf, ini tadi saya baru sampai dari Magelang itu jam 2 langsung bablas ke sini. Macetnya tidak cuman, memang cukup padat, tapi kalau lihat padatnya sini alhamdulillah dibandingkan lihat banjirnya Sayung. Jadi kadang mengungkapkan rasa syukur itu harus melihat situasi yang lebih sulit. Jadi kalau hanya lihat macetnya Poncol, harus bilang alhamdulillah karena macetnya Sayung itu luar biasa. Mas Andri juga baru pulang dari Pati ya Mas ya. Gitu. Jadi kalau lihat genangan-genangan air di sepanjang jalan, sudah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan genangan. Oh kalau Sayung bukan genangan gitu ya, ya genongan ya kalau itu ya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita bicara tentang fikih sholat Jumat, dan saya senang kalau Bapak Ibu bisa dialog interaktif, kita tuntaskan tentang sholat Jumat ini, karena saya dengar jamaah KPP Matia ini ada rencana untuk menyelenggarakan sholat Jumat, dan saya yakin kalau bisa sholat Jumat di sini pasti jenengan jauh lebih senang, betul ya? Betul ya? Lebih senang, jadi tidak ada lari-lari lagi ke GKN, tidak ada lari-lari ke Kauman lagi, ya kan? Jadi, tapi yang bahaya karena nyaman, akhirnya nanti muncul kelompok last minute. Jadi kalau belum kompak nggak merapat, nah itulah. Ada nggak kelompok last minute di sini? Nggak ada. Nggak ada. Kalau perlu datang jam 11 itikaf. Nah itu. Maka mari Bapak Ibu kita bahas sholat Jumat ini. Ya, saya hanya sampaikan secara ringkas, padat, dan nanti kita bisa inventarisir problem-problem kasuistik yang kaitannya dengan sholat Jumat. Yang pertama, supaya nanti filosofinya dapat nih, kenapa ada sholat Jumat dan kenapa kemudian sholat Jumat itu sesungguhnya tidak seribet yang dibayangkan, harus di masjid, kemudian ini dan lain sebagainya. Yang pertama adalah tentang sholatul Jum'ah. Kata-kata Jum'ah itu akarnya dari kata-kata jamaah yang artinya terkumpul. Jamaah itu juga artinya plural. Jamaah itu artinya bilangan lebih dari 2. Itu namanya jama'. Maka sholatul Jum'ah itu adalah sholat yang mengumpulkan umat Islam di hari tertentu. Dan kebetulan itu terjadi di hari Jumat. Maka hari Jumat itu menurut sebagian ahli sejarah
dipilih khusus karena ada sholat khusus yang mengumpulkan umat Islam di satu waktu. Sebab kalau Bapak Ibu di luar sholat Jumat itu kan potensi untuk kumpul kan, kalau yaitu yang sholat Jumat yang sholat duhur jamaah saja, gitu. Dan saya bukan karena di depan Bapak Ibu, saya pernah diundang di GKN yang sampingnya Pratama itu GKN berapa? 2 ya. Di GKN 2 saya bilang saya kok salut sekali, ternyata mengumpulkan orang jamaah sholat zuhur di Kementerian Keuangan ini ternyata lebih dahsyat daripada di Kementerian Agama, gitu kan? Tapi tidak usah cerita-cerita Pak. Ya, sama halnya dengan saya bikin riset kecil-kecilan Pak. Saya ada jadwal di Undip itu. Kenapa yang duduk di soft pertama sholat Jumat itu biasanya itu mahasiswa Fakultas Saintek Pak. Orang-orang eksak gitu loh, yang biasa hitung-hitungan ya kimia, matematika, fisika itu rata-rata saya lihat dari mana? Dari PDH-nya. Dari PDH-nya itu kimia, matematika, fisika, enggak jauh-jauh Pak dari situ. Sama dengan di kampus kami Pak. Di kampus kami itu biasanya yang di soft pertama itu yang mahasiswa saintek, fisika, kimia, biologi, ya matematik. Kemana fakultas dakwah? Kemana fakultas usuluddin? Nah itu Pak bedanya. Kalau mahasiswa eksakta itu kan biasa berpikir eksak Pak, 1 + 1 sama dengan 2. Kalau ada hadis bilangnya as-sholatu ala waqtiha, maka sholat tepat waktu. Mahasiswa matematika itu kalau kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hadisnya awal waktu, datang Pak mereka. Tapi kalau mahasiswa syariah itu hukum Islam, usuluddin, tafsir, hadis, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo sholat, hadisnya itu as-sholatu ala waqtiha, nanti dulu, tafsirannya enggak begitu lah gitu kan. Jadi ada diskusi dulu Pak. Nah, ada diskusi dulu, makanya semakin kesini saya akhirnya udah melakukan riset kecil-kecilan tentang itu, bahwa kepatuhan orang-orang yang punya pemahaman agama secara eksakta itu memang kadang saya lihat itu lebih disiplin. Nah, kalau di GKN itu kan saya lihat begitu sholat zuhur penuh itu. GKN 1, coba GKN 1 itu Pak. GKN 1 itu penuh itu kalau zuhur. Ya itu. GKN 2 saya hanya 2 kali ya, tapi kalau saya rutin itu GKN 1 itu penuh sekali. Ya. Ngaji itu juga banyak juga. Meskipun yang tidur juga banyak. Ya. Cuman saya bilang sama takmirnya itu menarik, saya kadang lihat itu kebahagiaan sendiri Pak. Tiba-tiba lagi ngaji ada suara mendengkur dan itu kadang bersaut-sautan Pak. Terus mau dibangunin, saya bilang jangan Pak, ada orang nggak bisa tidur itu beli pil, ini cuma modal hanya sandaran itu sudah tidur itu sudah pasti ini capek sekali, ya kan, karena takut disidak sama Pak Purbaya. Nah, maka disebut dengan sholatul Jum'ah itu karena di sholat inilah waktu zuhur yang sama seluruh umat Islam itu berkumpul. Makanya namanya sholatul Jum'ah. Ada satu ahli bahasa menyebutkan sholatul Jam'ah. Itu sholat di mana umat Islam itu berkumpul di satu waktu, di satu tempat, ya di masjid, untuk menunaikan apa yang disebut dengan sholat kolektif atau sholatul Jum'ah. Kapan mulai sholat Jum'ah? Ketika Rasul itu hijrah ke Madinah. Hari apa itu ya? Senin ya. Hari Senin, lalu Selasa, Rabu, Kamis. Hari keempat Rasul di Madinah itulah Rasul datang, ya, menurut beberapa riwayat datanglah ke Bani Salim. Di Bani Salim itu melihat umat Islam pada senang, habis
menyambut Rasul, sehingga kemudian ayo sholat bareng-bareng yuk ya. Khusus sholat ini sholat istimewa karena saya hari keempat di Madinah, ayo kita sholat bareng-bareng. Sholatnya gimana Rasul? Sholatnya cukup 2 rakaat dan ini akan menjadi syariat, menjadi sholatul Jumat. Dari sinilah sebenarnya sholat Jumat itu muncul. Jadi sholat Jumat itu sholat istimewa dengan tujuan Rasul melakukan konsolidasi umat Islam di Bani Salim. Meskipun saya belum pernah ke sana, menurut riwayat yang saya baca itu di Madinah itu makanya ada namanya Masjid Al-Jumu'ah. Itu masjid yang pertama kali dipakai oleh Rasul untuk bukan masjid, tempat. Itu salah satu lokasi rumahnya Bani Salim yang akhirnya pada masa Khalifah siapa itu Umar bin Abdul Aziz kalau tidak salah, lalu kemudian dilestarikan menjadi masjid. Masjidnya namanya Al-Jumu'ah. Karena masjid yang pertama dibangun masjid apa? Kuba, gitu. Kalau masjid yang pertama kali dibangun masjid Kuba, tapi tempat yang dipakai pertama kali untuk sholat Jumat itu adalah rumah salah satu penduduk yang ada di Bani Salim. Nah, akhirnya apa, dari sinilah kemudian sholat Jumat itu kemudian terlestarikan menjadi syariat, menjadi kewajiban ya bagi umat muslim, tidak diwajibkan bagi muslimah. Nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya kemudian sholat Jumat ini kemudian menjadi lestari, menjadi syariat, menjadi kewajiban. Bagi siapa? Bagi seorang laki-laki muslim yang sudah balik. Makanya syarat wajibnya kan Islam, balik, merdeka, ya sudah mumayyiz. Ini bagian dari syarat wajib di dalam sholat Jumat. Tetapi syarat syahnya ya masuknya waktu zuhur, okay, menurut mazhab Syafi'i itu jumlahnya 40, tidak bersamaan dengan Jumat yang lain, kemudian dilaksanakan di masjid. Dan saya hanya akan fokus mengupas tentang problem-problem atau hal-hal kasuistik yang berhubungan dengan, nanti akan menjadi panjang. Yang pertama, apakah sholat Jumat itu wajib bagi seorang laki-laki muslim balik? Iya. Jadi bapak-bapak wajib. Ini sudah balik semua kan? Sudah balik semua kan? Oh sudah manula. Buatan apa enggak ada manula. Jadi yang wajib itu bagi pria muslim balik. Nah, ibu-ibu di balik tirai ini apakah kewajiban? Tidak. Boleh enggak ibu-ibu sholat Jumat? Boleh. Apakah ibu-ibu yang sholat Jumat itu harus mengulang sholat zuhur? Tidak. Tapi jangan dilanjutkan dengan pertanyaan, Pak, Jumat berkah apakah khusus pria apa wanita dapat? Nah itu protes nanti. Okay. Tapi rencananya nanti kalau ada sholat Jumat ini ada Jumat berkah ya mungkin ya. Setuju enggak Pak? Oh, setuju. Tapi rasa-rasanya nanti warung di luar akan protes karena mengalami penurunan ini Pak. Tuh ini kok KPP Madya nggak pada datang. Maaf, khusus hari Jumat kami ada gratisan di musola gitu ya. Jadi untuk keluarga besar KPP Madya ketika mau melaksanakan sholat Jumat itu yang wajib adalah bagi muslim. Muslimah tidak wajib, tetapi diperbolehkan ketika hendak bergabung dalam sholat Jumat. Itu boleh. Dan hukumnya setara sama. Kalau bapak-bapak tidak perlu lagi mengulang sholat Jumat, maka ibu-ibu juga demikian. Cuma di Indonesia tidak begitu lazim Pak. Tapi kalau di Mesir, di Arab Saudi biasa Pak, kami di lantai bawah di halaman atau di ruang utama masjid itu bapak-bapak, lalu di lantai 2 itu ibu-ibu. Itu biasa di Mesir. Tapi kalau di Indonesia ini sedikit agak tidak lazim, tetapi tetap diperbolehkan bagi seorang muslimah untuk melaksanakan sholat Jumat itu. Yang kedua,
apakah sholat Jumat itu harus di masjid? Ya, harus di masjid. Pertanyaannya lalu, definisi masjid itu bagaimana? Nah, ini yang kita perlu diskusi. Sebab saya melihat bahwa definisi musola, masjid, langgar, serambi itu cuma di Indonesia, Pak. Di Arab itu tempat untuk sholat ya masjid. Ya, maka kalau kita mengkonstruksi hukum fikihnya itu sesungguhnya masjid itu tidak dibedakan berdasarkan ukuran. Kalau kecil berarti musola, kalau besar berarti masjid. Apalagi kecil lalu atapnya melengkung, itu atap melengkung ya Pak. Ya. Saya malah khawatir, tolong nanti yang bagian sini, khusus yang bagian sini yang ketinggian tertentu Pak. Ada ini khawatirnya pas ini loh Pak, pas mau sholat Jumat qomat itu khawatirnya nanti kejedot. Kan tidur paling enak kan pas khotbah. Betul nggak? Ini ketoknya dulu jenengan tuh ketoknya begitu Bilal bilang ma'asyiral muslimin itu langsung bismillahirrahmanirrahim ya bismillah. Saya tuh suka mengamati yang begitu-begitu Pak. Suka mengamati. Sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada sudah begini Pak. Jadi kalau pantat sudah mulai digeser, ini berarti sudah mulai cari tempat paling posisi paling PW Pak. Untuk apa? Untuk tidur. Ya, ini agak bahaya Pak. Ini agak bahaya. Jadi kalau zuhur itu biasanya kesadaran masih utuh. Tapi biasanya sholat Jumat banyak kesadaran yang tidak maksimal 100%. Maka ini agak bahaya. Maka ketika ada pendapat yang mengatakan Jumatan itu harus di masjid, ya. Dan bagi saya merangkum beberapa pendapat, selama tempat itu dipakai buat sujud, dipakai buat sholat, maka itu dikatakan sebagai masjid. Jadi tempat di ruang publik yang dipakai untuk rutinitas sholat, termasuk sholat berjamaah, itu bisa dikatakan sebagai masjid. Rumah rutin, tapi bukan ruang publik, kan begitu. Wes anggap aja itu hanya tempat sholat. Toh jenengan juga tidak karena begini, kalau tidak dibatasi demikian nanti khawatirnya, kata Pak Aziz kemarin asal tempat sholat itu berarti masjid, maka mari kita bikin sholat di masjid rumah saya. Nah itu tidak boleh, tidak boleh kecuali situasi-situasi tertentu seperti COVID kemarin. Maka kalau melihat lokasi tempat di sini, ya saya menyimpulkan bahwa ini kan namanya musola apa Pak? Al-Muhajirin. Yang bawah tempat. Oh, musola Al-Muhajirin ini, ini masih musola ya Pak? Enggak pede bikin masjid itu, atau masjid raya Al-Muhajirin. Masjid raya Al-Muhajirin, ya kan, nanti berubah menjadi masjid, nanti dilonceng sama dirjen misalkan, atau mau bikin gebrakan khusus karena ini mau menjadi masjid raya, ya toh, undang Pak Purbaya, gitu, langsung sholat di sini. Bisa jadi Pak Purbaya ke sini, loh masjid raya kok kecil, bisa jadi bikin ini semua jadi masjid, kan repot lagi lah. Ya. Mungkin apa enggak? Lalu lihat koboinya kayaknya sih mungkin saja itu. Maka tempat ini bisa dikatakan sebagai masjid. Oke, sebagai masjid. Pertama karena kapasitas, kalau jalan tengahnya untuk berkumpul di sini kapasitas 40 pasti lebih. Kemudian yang kedua di ruang publik. Yang ketiga ini bisa menjadi rutin. Oke. Di sini bikin, saya masih ingat Pak, 2008 itu saya khutbah di BKKBN depan itu dulu masih pelataran parkir, di pelataran parkir. Kalau di Bank Mandiri itu Masjid An-Nur yang belakang memang dari awal sudah masjid, hanya saja memang sekarang dimodali besar itu sama sama Amal Insan itu sekarang jadi relaks sekali itu kalau jaringan
sholat di masjid An-Nur itu. Maka pertanyaannya, apakah tempat ini jika memang bisa dikatakan masjid, bisa dipakai buat untuk sholat Jumat? Boleh. Oke, boleh. Kalau boleh, ada persyaratan di dalam sholat Jumat itu bilangan 40. Saya sampaikan Bapak Ibu bahwa 40. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 3. Ya, 3 plus imam 1 menjadi 4. Ini pernah saya lakukan waktu Covid dulu. Kenapa kemudian ulama itu berbeda pendapat soal bilangan? Jadi bilangan itu sebenarnya tidak final. Kenapa? Ya karena zaman Rasul tidak ada ketentuan bilangan yang final, itu tidak ada. Jadi ketentuan bilangan yang final 40. Kalau di kota sih kita masih agak mending nih Pak. Kalau saya dulu di pondok pesantren, kalau ndak 40 ndak boleh Jumatan. Ya. Tapi kalau kita bicara fikih komparatif antara satu mazhab dengan mazhab yang lain, yang menyebabkan para ulama itu berbeda pendapat soal jumlah bilangan itu karena memang Rasul tidak menentukan jumlah fix final untuk jumlah minimal sholat Jumat. Sehingga para ulama seperti mazhab Maliki itu kenapa 12 orang? Kenapa? Saat Rasul khutbah itu jamaah yang sedang mendengarkan khutbahnya Rasul tiba-tiba berhamburan keluar karena pedagang dari Syam itu datang. Ketika datang mereka berhamburan tergoda untuk ikut menyambut datangnya kafilah dagang dan berbelanja. Rasul lalu tanya, ini kok pada belanja itu sisa yang di masjid ada berapa? Sisa yang di masjid ada 11 Rasul, berarti plus Rasul jadinya 12. Terus pripun Rasul, apakah tetap lanjut Jumatannya? Lanjutkan. Akhirnya dari lanjutkan itulah kemudian Imam Malik menyimpulkan, oh kalau gitu 11 itu sudah cukup. Plus Rasul itu 1 berarti 12, berarti batas minimal sholat Jumat itu 12. Kalau Imam Hanafi tidak, kenapa? Imam Hanafi itu kok menyebut angka 3? Karena melakukan telaah secara kebahasaan dari kata-kata Jum'ah itu jamak itu plural. Yang namanya plural itu di dalam bahasa Arab itu bilangan lebih dari 2, berarti 3 cukup. Maka sholatul Jum'ah itu adalah sholat bilangan jamak 3. Berarti kalau orang itu hanya melaksanakan dengan 3 orang pun itu diperbolehkan. Lalu kenapa Imam Syafi'i itu kok 40? 40 itu karena apa? Karena waktu itu berhitung. Satu riwayat mengatakan bahwa ketika pedagang Syria atau Syam itu datang, kemudian mereka yang berhamburan menyambut datangnya kafilah itu sisa 11 yang ada di dalam, tapi dihitung kalau balik itu ada 40. Itu salah satu riwayat mengatakan demikian, sehingga 40 itu ditetapkan sebagai angka minimal. Lalu di situ ada pertanyaan, harus mustautin. Jadi dari sisi bilangan tidak jadi soal Bapak Ibu. Jenengan mau pakai 40, jenengan mau pakai 12, jenengan mau pakai 3 plus 1 4, tidak jadi masalah. Nah, sekarang ada pertanyaan harus warga tetap. Saya tanya sama Bapak Ibu, coba masjid mana di sekitar perkantoran sini yang jamaahnya itu 40 jamaah tetap? Rasa-rasanya akan sulit, kecuali di Pekunden. Pekunden itu loh, di belakangnya DP Mall itu. Saya kebetulan ada jadwal di situ itu, saya lihat tuh ini warga-warga sini. Yang namanya mustautin itu penduduk tetap. Penduduk tetap itu definisinya apa?
penduduk tetap itu definisinya adalah mereka yang sudah menetap di satu daerah dan tidak berpindah-pindah. Artinya kalau bahasa sekarang ya, tempat di mana dia domisili dan menetap. Ada yang dari Solo tetapi dia menetap di sini. Ada yang dari Jepara menetap di sini, ada yang dari Kudus menetap di sini. Kelahirannya di Kudus, kelahirannya di Pati, kelahirannya di Solo, tetapi dia domisilinya di sini. Maka kalau domisili itu Pak di sekitar Simpang 5, Tugu Muda dan perkantoran di sini, itu sulit sekali Pak. Saya pernah tanya sama takmirnya Masjid Mandiri itu, kira-kira di sini ada nggak ya 40 yang ber-KTP sini? Wah kadusnya boten wonten Pak, sini anu semua, gitu. Iseng lagi, saya habis khotbah di Baitur Rahman itu kan biasa, habis sholat kan ada acara santap siang di belakang pengimaman itu. Terus saya tanya, jenengan kan mazhabnya Syafi'i, ini kalau kita mengikuti syarat Syafi'i itu 40 penduduk tetap. Saya tanya sama jenengan, jamaah segini banyak di Baitur Rahman itu kira-kira ada nggak 40? Katusin boten wonten itu. Sepertinya tidak ada kalau 40 yang penduduk situ. Maka syarat mustautin itu kenapa ada? Syarat domisili tetap itu ada, itu kenapa? Karena dulu dimaksudkan bahwa yang mensyiarkan sholat Jumat itu bukan para musafir, supaya tidak membebani para musafir. Kenapa? Karena musafir itu dia punya skema jamak atau jamak qashar, takdim maupun takhir. Sudah deh, yang musafir tidak usah dibebani untuk sholat itu. Suka-suka dia mau sholat jamak takdim maupun jamak takhir, tapi tidak usah dibebani sholat Jumat. Akhirnya apa? Muncullah kemudian syarat istiton atau mustautin, syarat bahwa Jumatan itu kemudian perlu orang yang menetap. Tetapi itu bukan syarat mutlak, karena pesannya adalah jangan sampai kemudian sholat Jumat itu justru membebani orang yang tidak sedang menetap di daerah itu. Nah sekarang kita lihat fakta di KPP Madya ini. Ini kira-kira kan para musafir, ya kan? Mas Andri sini ke rumah berapa kilo ya? 8? Oh 16 kilo. Nggih. Pekalongan sini pinten, Pak? Nggih banyak kilo lah nggih. 90 kilo. 90 kilo melaju ya, Pak. 90 melaju ya Allah, ganjarannya banyak sekali ya, Pak. Nggih. Nah, coba. Maka saya mendefinisikan bahwa panjenengan ini para musafir-musafir, tetapi semi penduduk sini. Karena apa ya? Karena sehari-harinya di sini, ya, cek lognya juga di sini. Absen jaminan Pak kalau pagi? Apa sudah tidak ada absen Pak? Ada. Tidak ada bocoran dari Pak Purbaya, nggak usah absen-absenan. Yang penting capaian tercapai gitu. Kira-kira kalau jenengan dikasih pilihan absen sama tidak usah absen, tetapi targetnya dinaikkan gitu, milih yang mana Pak? Absen. Oh absen. Oh itu kelihatan Pak, ini ekspresi betapa capeknya jenengan di sini. Jadi daripada targetnya dinaikkan, mending absen, ngeflat gitu aja ya Pak ya. Pokoknya jam 7 absen, jam 4 pulang, target. Pokoknya absen, setiap hari kan begitu. Maka Bapak Ibu melihat pertimbangan-pertimbangan ini, maka sesungguhnya menyelenggarakan sholat Jumat di Masjid Al-Muhajirin ini secara fikih tidak masalah. Saya memberikan sudut pandang fikih. Persoalan kemudian jenengan nyaman tidak nyaman, mantap tidak mantap, itu dikembalikan kepada panjenengan. Karena bisa jadi di antara yang hadir ini kemudian ada yang mau Jumatan di sini.
Jumatan itu ya cari masjid yang ada kubah, ada mimbarnya, wah ada tongkatnya bodi. Nggak apa-apa sih, nanti pakai tongkat. Oh ya, berikutnya soal azan. Kalau jenengan memang sudah sepakat atau tidak sepakat, itu kembali ke Bapak Ibu. Sekarang kalau saya ditanya, bolehkah sholat Jumat di Masjid Muhajirin? Boleh sekali. Di sini menyelenggarakan sholat Jumat, di sini menjadi lebih syiar, ya, masjid ini juga menjadi lebih hidup, ya. Dan juga saya yakin Bapak Ibu kalau sholat Jumatnya di sini manfaatnya lebih banyak, apalagi biasanya iklan habis sholat Jumat itu kan habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan langsung selonjoran sebentar, ya, selonjoran sebentar sehingga nanti jam 1 kurang 5 nanti balik, kan enak ya Pak ya? Itu jadi diperbolehkan dari berbagai sudut pandang. Pertama dari sisi tempat, ini masjid. Dari sisi jumlah saya kira mencapai 40 bisa. Toh kalau misalkan tidak 40 juga tidak apa-apa. Apakah syarat warga yang menetap di sini terpenuhi? Tidak, karena sejarah bahwa pensyaratan mustaudin dulu itu ya lebih kepada pertimbangan bahwa sholat ini adalah berkumpulnya warga-warga yang menetap. Bapak Ibu tidak menetap, tetapi punya aktivitas yang semi permanen selama belum mutasi, semi permanen di tempat ini, minimal dengan patok bangkrong dari jam 7 sampai jam 5. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu soal azan, saya minta kepada Bapak Ibu tidak perlu lagi berdebat soal azan itu sekali apa 2 kali. Kanjeng Nabi dulu azan sekali, tapi kenapa zaman sahabat Sayyidina Utsman itu kemudian menjadi 2 kali? Karena jumlah penduduk dan teritori umat Islam itu semakin banyak. Maka kalau kita lihat statement Rasul itu, ikutilah aku dan orang yang mengikutiku, berarti para sahabat. Sebab Rasul sadar betul bahwa umat Islam itu akan hidup dalam era yang tidak sama dengan Rasul. Maka ikutilah generasi-generasi yang melakukan improvisasi setelahku. Kenapa kemudian Sayyidina Utsman itu harus menambah azan? Ya karena jumlah umat Islam sudah semakin banyak. Oke, sehingga kalau yang mereka tidak mendengar azan pertama, paling tidak azan kedua itu menjadi peringatan bahwa sholat Jumat itu sudah masuk. Kan begitu? Kenapa kemudian ada mimbar? Kenapa kemudian ada tongkat? Mimbar dan tongkat tidak perlu berdebat. Dulu Rasul pakai tongkat, lalu mimbarnya itu dalam bentuk gundukan tanah. Dulu kan mimbar itu kan gundukan tanah. Rasul bilang kepada Bilal, bikinlah gundukan tanah, aku berdiri di situ sehingga aku bisa menyaksikan umat-umatku yang ada di depanku. Gundukan. Oke. Tapi kalau jenengan ikut apa yang dilakukan Bilal, bikin gundukan di sini Pak. Ya, di pojok sini. Tapi kan tidak usah repot-repot, wong mimbarnya sudah ada, tinggal ngasih logo, apa Pak? Logo pajak gitu. Apa logo Muhajirin lah, bukan logo pajak ya. Logo Muhajir. Punya ini ya Pak logonya nggih? Ini logo KPP Madya. Oh, logonya Rohis ya. Itu logonya Rohis. Nah itu kalau nggak kasih logo, tidak logo juga tidak apa-apa. Lalu apakah mimbar itu mutlak Pak? Tidak. Itu pesannya sesungguhnya adalah Rasul ingin membangun kewibawaan, dan yang kedua adalah Rasul ingin menyaksikan umat-umatnya ketika sedang memberikan nasihat itu bisa tersampaikan. Tongkat tidak. Kenapa tongkat itu kemudian dulu ada? Tongkat itu dipakai ya, itu sebagai bagian dari tools untuk menguatkan wibawa dan memberikan satu pesan ketegasan ketika Rasul memberikan nasihat. Maka saya minta kalau memang nanti ada Jumatan di sini,
tidak perlu berdebat sesuatu yang sesungguhnya tidak prinsipil. Apakah nanti pakai tongkat atau tidak? Apakah harus adzan 2 kali apa cukup sekali? Ya kan? Oleh karena itu ini sebagai materi pemantik diskusi pada sore hari ini kaitannya dengan fikih sholat Jumat. Kira-kira Bapak Ibu bisa ditangkap ya? Bisa ditangkap yang intinya bahwa sholat Jumat ini bisa ditunaikan di musola milik instansi sebagaimana musola Al-Muhajirin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Monggo jika ada yang mau mau didiskusikan, mau ditanyakan, saya persilahkan. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung saja. Monggo. Kira-kira kalau saya tanya itu kira-kira kalau sini bikin Jumatan ini bapak-bapak ini terutama ini kira-kira setuju enggak Pak? Setuju. Misalnya ada yang bukannya tidak setuju, adakah di antara panjenengan yang mungkin agak ragu pada sisi apa yang biasanya seringkali bikin sisi kalau yang sudah 100% sih sudah ya, atau bisa jadi udah Pak, saya dalil-dalil begitu tuh sudah, pokoknya saya ada Jumatan kan begitu kan. Cuman ada kadang orang itu yang aspek-aspek apa yang kadang potensi bikin bapak-bapak terutama ini ragu apa? Ada enggak? Enggak ada ya. Dan ini sudah umum dan lazim sekali Pak. Saya kemarin cerita sama santri, saya diundang di salah satu yayasan di Banyumanik. Itu malah hallnya yang dipakai sholat Jumatan. Ya, itu hall Pak. Jadi memang multifungsi. Jadi biasanya dipakai buat pertemuan besar antara pihak yayasan, sekolah dengan wali murid, ya dipakai. Akhirnya dipakai juga buat Jumatan, dipakai buat Jumatan. Kalau di sekitar sini banyak ya. Yang saya lihat sendiri dulu BKKBN itu nggelar di parkiran itu untuk sholat Jumat. Apalagi KPP Madya ini malah sudah definitif ini. Ini dulunya tempat apa sih Pak? Oh, tempat baru. Dan waktu buka-buka tidak ada horor-horor kok. Buka-buka tidak ada ya Pak. Nah kan jenengan nundung penghuni lama. Kan dulu ada penghuni lama. Nah, maka kalau tempat ini bagi saya ini tempat yang sudah sangat-sangat definitif sebagai masjid ya untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan. Oke, monggo Pak. Ada nggak sih syaratnya itu harus dipakai sholat 5 waktu? Oke. Adakah syarat untuk dipakai 5 waktu? Itu sebenarnya syarat pendukung. Karena syarat itu sebenarnya syarat yang menunjukkan bahwa ketika sholat Jumat dilakukan, masa sholat 5 waktu tidak dilakukan. Tetapi pada konteks KPP Madya ini kan ada pengecualian. Karena Pak, masjid ini menjadi tempat sholatnya keluarga besar KPP Madya menunaikan sholat yang hanya ditunaikan di rentang-rentang waktu kerja. Kan mentok jaringan sholat di sini kan zuhur, asar, maghrib, isya. Kan lubang apa ada Pak subuh sini mau nggak ada? Ada kadang-kadang. Oh kadang ada ya. Tapi kalau kemalaman nginep di sini boleh Pak. Kalau berani. Oh berani. Oh, nggak ada cerita-cerita gimana lah ya. Nah maka sebenarnya kalau syarat sholat berkesinambungan 5 waktu itu sebenarnya lebih kepada syarat etik. Sholat yang seminggu sekali ditunaikan, masa harian 5 waktu tidak ditunaikan. Tetapi kan pada case di KPP Madya ini kan dihuni oleh orang-orang yang memang harus pulang ketemu dengan keluarga. Bolongnya pun juga hanya subuh. Subuh lobang di sini bukan karena tidak ada yang mau sholat, tapi sholatnya di rumah masing-masing.
Artinya apa? Tidak ada unsur bahwa sengaja satu sholat yang sholat subuh itu kemudian tidak ditunaikan atau bolong karena semata-mata apa? Ya semata-mata karena faktor domisili. Jadi ngaten nggih Pak nggih. Jadi itu sebenarnya lebih pada syarat etik saja sebenarnya. Kepantasan bahwa yang seminggu sekali